Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. 2 kali diulangnya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa, Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini, Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amalah. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amalah. Amal bukan sholat. Amal bukan baca yasin. Amal bukan puasa sunat. Itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buatnya perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu Bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan pun udah menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP. KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustadz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustadz-ustadz? Kumpulkan ustadz-ustadz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM. Dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah. Lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, ini transkrip nilai, mak. Nih. Berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya. Ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit, bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Kalau balik susah, belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amalah, yang kedua baru
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Itulah dia sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma dua saja. Amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Disiplin, tidak bolos ke mall. Itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang, melanggar peraturan. Saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal. Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu saja tujuan kita hidup ini, amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Nah, jangan kau tanya lagi. Saking tak ada lagi kertas dah. Selamat menikmati. Apakah azab hanya ada untuk orang yang sudah meninggal saja? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Baca sebelum salam. 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tangannya tetap satu, jangan 4. Hadis sahih. Menunjukkan dalam doa ini bahwa azab itu ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Fitnatil mahya, azab hidup, ada azab hidup, ada azab akhirat. 2. Apa perbezaan cobaan dan azab? Salat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat, tiba-tiba sakit. Itu ujian, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit, azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab karena balasan atas dosa-dosanya, tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, kasih dia ujian supaya kalau dia cukup, maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tinggal lagi menambah amal-amal kita. Ini udah kemarin nama dia di mana nih? Ini di Firdaus ya Allah. Amal dia di mana? Amal dia kurang-kurang sedikit. Buat dia agak demam-demam puyuh 3 hari. Kalau dia sabar, masuk. Kalau nanti Bapak Ibu jamaah Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, amin. Pas sampai ke dalam surga, tengok kanan kiri tak ada saya. Mana Ustaz Somad? Cari saya di ruang VVIP. Pede kali Ustaz. Orang Islam mesti pede. Yang ngajarkan dia pede Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Ini banyak orang, kau gimana masuk surga? Entahlah Pak Ustaz, nggak pasti lagi. Apa tak pasti? Kau masuk surga, pasti masuk surga. Cuman masalahnya masuknya kapan? Nah itu aja. Nah, ada yang antriannya panjang, pakai transit delay pula lagi. Nauzubillah. Kalau orang sakaratul maut mengucapkan istighfar, bagaimana tuh Pak Ustaz? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Nanti lidahnya nampak bergerak. Suara udah tak ada lagi. Bibir tak lagi bergerak. Hebatnya Allah Ta'ala. Ada kalimat, kalau diucapkan, tak perlu bibir bergerak, lidah saja bergerak. Tak bersuara. La ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya, lidahnya nampak bergerak la ilaha illallah, diam, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau, berapa harga sawit?
Berapa ikan sekilo? Nah, ingat kan? La ilaha illallah. Sampai akhir kalamnya la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia pas mau mati itu? Astaghfirullah. Tak masalah. Karena substansi makna la ilaha illallah ada dalam astaghfirullah, ada dalam salawat, ada dalam subhanallah, ada dalam alhamdulillah, ada dalam Allahu Akbar. Nabi ketika mau meninggal dunia, apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Kata Nabi. Tengok kitab Ar-Rahiq Al-Maktub. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, akan bersama dengan sahabat-sahabat a'la yang tinggi. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin. Jadi jangan nanti waktu menengok ada orang sakratul maut, astaghfirullah, su'ul khotimah. Nah, karena substansi maknanya tetap ada. Bagaimana para rawi zaman dulu membukukan hadis? Bagaimana cara mereka membedakan hadis asli dan hadis palsu? Al-bazinjan syifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu contoh hadis palsu. Terong obat segala macam penyakit. Siapa yang membuat hadis palsu? Tukang jual terong. Biar supaya laku dibuatnya hadis palsu. Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa? Kau dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Al-A'raj. A'raj dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Sanadnya mesti nyambung. Kalau putus, lain. 2. Periwayatnya mesti adil. Adil. Apa arti adil? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Dulu, kalau ada periwayat hadis yang tidak menutup kepala, tak diterima hadis. Karena tidak adil. Tidak melanggar, sudah melanggar muru'ah. Makanya dulu periwayat hadis itu pakai sorban, pakai topi, menutup kepala. 3. Babit, ingatannya kuat. Ada orang alim, tapi pikun. Tak diterima hadis. Makanya kata Malik bin Anas, aku ketemu di Masjid Nabawi ini dengan orang-orang soleh. Kalau aku minta dia berdoa, turun hujan. Sakingkan kabul doa, sakingkan banyak zikirnya. Kalau aku suruh mereka berdoa, turun hujan. Tak perlu istisqa ramai-ramai. Satu orang saja berdoa, turun hujan. Tapi aku tidak meriwayatkan hadis dari dia. Kenapa? Karena pikun. Tak ingat. 4. Riwayat dia tak boleh bertentangan dengan riwayat yang lain. Namanya syaz, mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. 5. Tidak boleh ada illat. Illat itu apa? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab walaupun kecil yang membuat hadis itu jatuh derajatnya, maka tak bisa diamalkan. Inilah kriteria yang dibuat ulama dalam kitab-kitab ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis. Saya sedang hijrah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi saya terbayang hal-hal kemaksiatan di saat saya dulu masih sendiri. Saya mohon bagaimana hijrah saya ini betul Pak Ustadz. Jangan sendirian. Karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Buatlah komunitas. Komunitas pemuda hijrah. Komunitas jilbabers. Komunitas hijabers. Komunitas jombloan sejati. Komunitas biker syariah. Komunitas anak begadang malam tapi tahajud rajin. Nah, buat komunitas. Setelah buat komunitas, angkat ketua, ada kartu anggota, membuat suatu kegiatan istiqomah. Salat berjamaah, qiyamul lail, undang pengajian, undang bapak-bapak dari dokter-dokter, ibu dokter untuk dialog tentang narkoba, undang bapak-bapak dari kepolisian tentang tertib lalu lintas, undang bapak-bapak dari TNI bicara tentang ketahanan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah gitu. Karena komunitas ini tidak selamanya ceramah-ceramah. Mereka maunya dialog. Anak-anak muda ini tak mau lebih lama diceramahi. Mereka maunya dialog. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى
نار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم